Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Asti Dianur Ana Ruswidiana, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Demak, akan melakukan aksi nyata dari modul 1.4 mengenai budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Aziz sebagai SDMPD, sebagai Kepala Sekolah SD 1. Yang saya hormati Bapak dari Guru SD Negeri Bandung 1. Marilah pada kesempatan hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara destinasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Bu Asti Dianur Ana Ruswidiana, CGT Angkatan 11 Kabupaten Demak. Sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka dengan bacaan Alkitab satu kali. Barakatul suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Muhammad Aziz SDMPD. Kami kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri shawatin la haula wa quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Bandung Rejo 1. Marilah kita pertama-tama memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada siang hari ini kita masih diberikan rahmat berupa sehat dan sempat, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan kelas 5A SD Negeri Bandung Rejo 1 tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kami aturkan kepada yang kita beliau Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan sahabatnya di yaumil qiyamah.
Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, pada kesempatan kali ini tidak lebih saya hanya mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat kepada Bu Astidia Nur Ana Rusdiana. Pada kesempatan kali ini gurunya akan memberikan semacam diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri Bandung Rejo 1. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, memang pada akhir-akhir tahun ini kita dihadapkan pada anak-anak kita yang mungkin banyak kekurangannya. Di antaranya ya kurang sopan, kurang foto promo sama guru. Itu kadang-kadang guru itu dianggap sebagai teman biasa, mungkin karena dia itu berperilaku seperti itu di rumahnya juga seperti itu. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh. Untuk itulah ini nanti yang akan diangkat kemudian penerapan pengalaman budaya positif, mudah-mudahan bisa diterapkan di SD Bandung Rejo 1, terutama kepada anak-anak didik kita, supaya anak-anak didik kita bisa lebih sopan santun kepada guru, kepada orang tua, dan kepada teman-temannya. Jadi bisa meningkatkan kebudayaan yang baik yang akan diterapkan pada SD Negeri Bandung Rejo 1 pada kesempatan yang akan datang. Tidak perlu banyak lebar, pada kesempatan kali ini saya hanya mengucapkan selamat untuk demikian. Mudah-mudahan acaranya ini nanti dapat berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan. Saya mungkin tidak bisa mendampingi sampai akhir dulu karena terutama sayang sekali saya itu belum sholat dan mungkin pakaian saya itu kurang bersih, jadi saya nanti mohon maaf saja, nanti saya tak sholat di rumah saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak. Kita langsung saja yang kita tunggu, yaitu diseminasi yang akan dibawakan oleh Bu Astidia. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sehat ya Bapak Ibu? Meski siang tidak mengurangi rasa semangat Bapak Ibu semuanya untuk tetap hadir memenuhi undangan saya ini dalam kegiatan diseminasi untuk menyebarkan pengalaman dan penerapan budaya positif. Mungkin ya kita di sini diskusi ya Bapak Ibu, kita sharing berbagai pengalaman karena di sini sudah banyak Bapak Ibu guru yang senior, banyak pengalaman, banyak sudah makan asam garam, pasti sudah tahu bagaimana cara mengelola sekolah yang baik. Nah kebetulan karena saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, ada ilmu yang sudah saya dapatkan dan di sini saya ingin mencoba berbagi kepada Bapak Ibu semua tentang apa yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini mengenai budaya positif. Nah, di depan sudah saya tampilkan tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif itu merupakan suatu konsep yang mengacu pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma, dan sikap yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan dan kesejahteraan individu atau kelompok. Karena budaya positif ini judulnya berada di sekolah, guru itu memiliki peran yang sangat penting di sini Bapak. Sebagai seorang guru hendaknya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya
budaya positif di sekolah. Nah, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Di antaranya ada namanya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu semuanya konsep dari budaya positif yang tadi sudah saya sampaikan. Tadi ada disiplin positif, nanti kita akan ulas ini semuanya, konsep inti dari budaya positif. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu Bapak Ibu, saat ini kita sudah menerapkan namanya kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini dituntut kita dalam memberikan pembelajaran ini bersifat diferensiasi, berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan murid. Kalau misalnya murid sukanya belajar, bisanya belajar sambil mendengarkan, ya kita fasilitasi itu. Kalau murid bisanya belajarnya itu membaca terus, ya kita harus bisa fasilitasi itu. Makanya antara anak satu dengan anak yang lain itu berbeda-beda, karena kodratnya anak itu berbeda-beda. Nah, dari salah satu konsep inti di budaya positif itu tadi adalah namanya ada disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesabaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Selain disiplin, nah di sini juga ada namanya nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Adapun contoh nilai-nilai kebajikan itu kita bisa lihat di dalam profil pelajar Pancasila. Ya, ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkegiatan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar, kritis. Dan nilai-nilai kebajikan pada keterampilan hidup pasti di dalam kehidupan ini kita terapkan Bapak Ibu. Pasti orang setuju dapat dipercaya alias jujur. Butuh nggak Bapak Ibu untuk nilai jujur itu? Butuh ya. Terus pendengar yang aktif, kita berempati, tidak merendahkan orang lain, kita butuh ini. Memberikan yang terbaik dari diri, profesionalitas, integritas, komitmen, kerjasama, dan percaya diri. Itu yang dibutuhkan untuk keterampilan hidup. Bahwasanya manusia ini memiliki kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Manusia hakikatnya kodratnya itu punya kebutuhan dasar Bapak Ibu. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Di sini kita bagi menjadi 5. Kebutuhan bertahan hidup. Kita butuh namanya bertahan hidup. Bagaimana cara kita bertahan hidup? Yaitu survive. Siapa di sini yang nggak butuh bertahan hidup? Kita sampai berada di titik ini, ya kita itu survive Bapak Ibu. Kita bekerja itu untuk memenuhi salah satu kebutuhan hidup kita. Nah, selanjutnya ada kasih sayang
dan rasa diterima. Siapa di sini yang nggak mau dikasih sayang? Maunya berantem terus, betul ya toh? Oke, primo bisa nyuti sayang, kasih sayang. Saya dulu lah. Nah, pasti semua di sini ingin butuh ada rasa tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang. Selanjutnya ada kebutuhan penguasaan. Selain itu ada kebebasan dan kesenangan. Penguasaan pasti kita pengen ini berkuasa. Ya bukan berkuasa pengen jadi pemain menang-menang, itu juga tidak. Itu memang dasarnya manusia, Bapak Ibu semua. Ada rasa seperti itu, ada. Tidak mungkin tidak. Tergantung bagaimana kita mengontrolnya. Terus kebebasan aku ini koyok ini. Nah, makanya pasti ada dibuat namanya aturan. Biar apa? Untuk karena itu salah satu kebutuhan dasar manusia, biar tetap ada batasannya, maka harus ada suatu aturan. Terus kesenangan. Siapa di sini yang tidak senang? Siapa sih yang pengen senang Bapak Ibu? Semuanya pengen senang ya. Ternyata saya pengennya susah terus melama. Pasti semua butuh namanya kesenangan. Nah, selain kebutuhan dasar manusia, ada juga namanya motivasi perilaku manusia. Di sini dibedakan menjadi dua, ada internal dan eksternal. Adapun yang internal itu berarti berasal dari dalam diri seseorang. Berarti kalau eksternal kebalikannya, ada kontribusi dari orang lain. Kalau internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya, aku ki iso kok, aku ki wong pinter, nah itu motivasi dalam diri. Anak-anak pun juga seperti itu. Saya mau belajar, saya harus belajar biar mendapatkan ranking 1. Besok biar saya, itu motivasi dalam diri. Kalau motivasi eksternal Bapak Ibu, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya Bapak Ibu, motivasi eksternal ini dirasakan murid-murid kita. Misalnya, kalau tidak membuat PR, maka aku dihukum. Kalau nanti tidak terlambat sekolah, atau misalnya terlambat masuk, nanti aku kena hukuman. Nah, ini motivasi eksternal. Selain itu ada juga motivasinya untuk mendapatkan imbalan dari penghargaan orang lain. Aku tak makan sekolah kasih buku loh, biar nanti dikasih hadiah. Biasanya seperti itu. Selanjutnya, ini tadi motivasi sudah, ekstrinsik, intrinsik itu tadi sama saja, dari luar dan dari dalam. Kita lanjut saja. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman bedanya hukuman, konsekuensi sama restitusi. Kalau hukuman biasanya terencana atau tiba-tiba, tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, biasanya murid tidak dilibatkan dalam mencari solusi bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Itu namanya hukuman Bapak Ibu. Nah, hukuman ini biasanya kita dapatkan seperti contoh, misalnya anak tidak membuat PR atau mengerjakan PR, dihukum. Yuk. Hukumannya apa, Bapak Ibu? Wes rasa usah tidur atau gara PR, jika itu guys lari buku nih dan apalah itu. Yuk, tangkap. Misalnya sana berdiri di depan kelas, itu namanya hukuman. Tanpa melibatkan anak untuk mencarikan sebuah solusi. Nah, kalau konsekuensi itu bagaimana? Kalau konsekuensi biasanya
adanya hukuman yang sudah disepakati itu namanya konsekuensi. Seperti contoh, biasanya kalau kita di awal masuk tahun ajaran baru, seperti kemarin mungkin Bapak Ibu sudah lakukan tentang namanya membuat kesepakatan kelas. Seperti contoh misalnya tidak membuat PR, konsekuensinya kita sudah sepakati bersama. Misalnya menulis 100 halaman, ya anak menulis 100 halaman itu bersifat hukuman, tetapi ada komunikasi dua arah karena apa ini sudah disepakati sesuai dengan kesepakatan bersama. Itu namanya konsekuensi. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman ya kita tok yang menentukan, guru saja tanpa melibatkan murid. Selanjutnya ada restitusi. Restitusi itu biasanya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Beda ya Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi sama restitusi. Kalau restitusi itu biasanya kita tanyakan, kamu kenapa? Biasanya murid kira-kira nak kamu seperti ini itu benar atau tidak. Murid juga harus mencari solusinya bagi dari kesalahan mereka. Selanjutnya ada namanya posisi kontrol sebagai seorang guru. Bapak Ibu di sini semuanya kan merupakan guru. Ada 5 posisi kontrol bagi seorang guru. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada juga teman, pemantau, dan manajer. Kita tahu sebagai seorang penghukum, ya sudah. Seperti tadi, membuat kesalahan, langsung dikasih hukuman, itu namanya penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, itu seperti apa nih? Posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kira-kira yang seperti apa? Nah, kamu tidak kasihan, nak kamu nakal seperti ini. Orang tuamu itu loh sudah kerja, cari uang, direwangi jualan. Nah kamu kok malah bohong? Gitu ya sih? Yes. Ya, seperti mungkin kemarin kasusnya BSD anaknya itu muridnya Bu Sari. Nah, seperti yang dilakukan BSD itu termasuknya ini pembuat rasa bersalah. Yang kedua sebagai teman. Kalau sebagai teman gini, curhat, diajak curhat. Kadang ya biasanya ini terutama guru-guru kelas rendah deh. Kadang anaknya, Bu, bagaimana? Contohnya begini, ada enggak? Kadang ada anak menyamperin, masih malu. Mungkin nanti. Kalau pengalaman yang dulu Bu Edi, Ada yang deketin, ada yang misalnya biasanya anak kelas 1 atau 2 itu sangat-sangat teliti, sangat-sangat jeli. Bu guru pakai lipstik baru ya? Bu guru pakai parfumnya baru ya? Bu tasnya kok baru loh Bu? Bu Ista beli apa tuh itu? Enak kayaknya Bu. Mau lah. Itu contohnya guru sebagai teman. Seperti tidak ada batasan, tidak ada jaraknya ya. Nah, guru sebagai pemantau itu kita mengamati bahwa itu gerak-gerik, pola tingkah lakunya putra-putri kita, murid-murid kita yang ada di sekolah maupun ada di kelas. Bocah biasanya pencicilan kok menang ki ngopo yo. Bocah biasanya menang kok saiki kok nemu apa ya. Nah, itu posisi kita sebagai pemantau. Yang kedua, selanjutnya yaitu manajer. Kalau posisi manajer sebagai bagaimana nih Bapak Ibu? Pemimpin kita ya manajer itu memimpin. Jadi
kita itu mengarahkan anak. Kalau misalnya anak itu membuat kesalahan, ya kita dekati, kita ajak ngobrol, kita ajak curhat. Misalnya dia berbuat salah, ya mereka sendiri yang harus mencari solusinya dan harus apa istilahnya, menjadikan pelajaran untuk dirinya sendiri. Dari situ nantinya anak akan muncul juga rasa sebagai kepemimpinan, oh ternyata tuh kok kayak gini ya, aku salah itu tidak dimarahi malah diarahkan seperti ini, berarti saya nanti jangan lagi lah seperti itu. Itu posisi kontrol dulu sebagai manajer. Saya agak nganggu pelan-pelan untuk menyebutkan ini ya Bu ya, takut kepleset nanti. Nah, selanjutnya ada namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekelas atau sekolah merupakan suatu peraturan yang telah disepakati bersama antar guru dan murid. Pembentukan keyakinan kelas antara lain bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dengan pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah atau warga kelas. Nah, saya yakin di awal tadi sudah saya singgung tentang keyakinan sekolah atau kelas. Dulu mungkin kita menyebutnya namanya peraturan, tetapi kalau peraturan itu konotasinya cenderung negatif ya. Negatif, peraturan berarti kayak nanti gimana. Tapi kalau keyakinan kelas hampir sama-sama peraturan sebetulnya, tapi kita konotasikan dengan keyakinan dan sudah disepakati bersama antara guru dan murid gitu. Nah, sebagai contoh, saya sudah menerapkan keyakinan kelas yang saya berikan di awal kegiatan tahun ajaran baru. Di sini Bapak Ibu sudah pernah menerapkan keyakinan kelas? Sudah. Bagaimana? Yang lain sudah? Saya ada yang belum. Nah, saya ingin berbagi dengan panjenengan semua tentang kegiatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan bersama anak-anak saya. Nah, selingan ya Bapak Ibu, ini kegiatan membuat keyakinan kelas di Masih ada bangku yang kosong, siapa yang tidak masuk? Kenapa tidak masuk? Kita doakan semua, tidak jihad, segala sesuatu sembuh, ada kesatuan lagi, berkembang sekolah bersama kita semua. Oke, anak-anakku, hari ini hari pertama kali kalian masuk sebagai siswa kelas berapa nih? Nah, hari ini kalian akan mengajak kalian untuk membuat kesepakatan bersama. Fungsi dari kesepakatan ini nantinya dari apa yang kalian inginkan, apa yang kalian inginkan, kita sepakati bersama, kita jalankan bersama agar harapan dari apa yang kita inginkan itu dapat terwujud. Nah, oleh karena itu, sekarang dia mau tahu kira-kira sih apa yang kalian inginkan saat berada di kelas 5 ini? Nyaman, kelasnya bersih, kelasnya nyaman, tidak ganggu. Oke, banyak sekali pendapat-pendapat yang masuk. Nah, nanti silakan kalian akan dialihkan ke lembar kertas ini. Silakan kalian tuliskan keinginan kalian. Ingin menjadi seperti apa sih di kelas 5 ini? Oke, paham sampai sini? Contohnya misalnya kalau kalian ingin kelas ini nyaman, kelas ini tenang, berarti tidak boleh saling apa dengan mereka. Seperti itu. Ya, itu contoh dari keyakinan kelas yang nantinya akan kita sepakati. Masing-masing anak silakan menuliskan harapan yang ada. Kalau nanti kertas yang agak rengkanya itu nanti ada di belakang ya. Nanti silakan kalian tuliskan di situ harapan dari yang kalian inginkan. Mau seperti apa, mau bagaimana, apa yang kalian inginkan di sini.
Yang besar tulisannya nggak apa-apa, cuma kertasnya besar biar dia bisa kasih nama boleh. Harapan itu. Kalau sudah selesai, silakan kertasnya bisa ditempelkan. Ya, yang sudah silakan ditempelkan di depan langsung. Yang sudah selesai tidak langsung saja tidak apa-apa. Ditempelkan di sebelah sini. Oke. Ya, ayo. Tapi sudah salsa sudah silakan ditempelkan. Ya, yang naik. Ya, sudah. Oke. Sudah Janeta? Jangan terlalu tinggi nanti bacanya susah nanti membacanya seperti apa. Yo. Ya, yang standar aja. Nanti kalau terlalu tinggi juga susah nanti membacanya. Ya. Ya sudah kembali. Sudah? Masih ada yang belum ini? Yuk. Ada. Tinggal siapa yang belum? Sudah belum? Oke, karena Ozil yang terakhir, kemudian minta tolong kepada Ozil bacakan salah 3 dari teman kalian. Ayo, dari apa yang dituliskan di teman kalian? Salah 3. Barang, terserah yang mana yang saling menghormati. Dia tuliskan. Yang sudah dibaca berita dulu. Oke. Keinginannya adalah yang pertama saling menghormati. Apa lagi? Ya, tidak boleh bertengkar. Oke, satu lagi Ozil. Apa lagi? Kelas yang bersih. Terima kasih Ozil sudah membacakan. Kemudian yang kenal lagi. Wapis. Yang berbeda dari apa yang sudah dituliskan. Kemudian oke, berangkat alias berarti tidak boleh terlambat ya. Tidak boleh terlambat. Oke. Lagi satu lagi Janeta. Kelas nyaman. Kelas tidak kotor. Oh iya, sama kelas yang bersih. Oh, kelas yang tidak
berisik. Kamu ayo. Ya. Makasih juga sudah. Ya, kelas yang tidak berisik. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih anak-anakku. Dari apa yang sudah kalian tuliskan, harapan yang kalian inginkan mau menjadi kelas seperti apa? Di sini ada 5 nilai. Saling menghormati, tidak boleh berteman dengan teman, kelas yang bersih, kelas yang rapi, tidak boleh terlambat, kelas yang tidak berisik. Nah, oleh karena itu, dari kelima nilai ini kan masih konotasinya adalah negatif. Jangan tidak pokoknya seolah-olah itu di akhir. Nah, kita ubah dari yang ini yang masih konotasi positif, yang lebih enak lagi dengan ini. Seperti apa contoh? Untuk saling menghormati sudah sesuai atau belum? Sudah. Oke. Untuk tidak boleh bertengkar, bisa kita ganti dengan apa? Pokoknya tidak ada kata jangan, tidak boleh apa? Ya, bisa selalu damai. Karena di sini dengan teman berarti ya, bisa selalu damai dengan teman. Selain selalu damai dengan teman, bisa nggak kita ganti dengan kata-kata seperti ini? Bermain dengan bermain bersama teman-teman. Bisa. Kata dari kata bermain itu kan berarti kita harus bareng-bareng kan? Nggak boleh ada yang bertengkar kan seperti itu. Berarti ini kita ganti menjadi bermain bersama. Bermain bersama teman. Oke, coba yang ketiga. Coba siapa yang mau usul? Ya, bermain bersama kelas yang bersih dan rapi itu sudah positif atau masih negatif? Positif, berarti tidak perlu kita ganti ya. Terus tidak boleh terlambat. Negatif atau positif? Positif atau negatif? Negatif. Kalau kita ubah menjadi yang positif? Iya, dalam bahasa sekolah tepat, dalam tepat. Untuk yang kelima, kelas yang tidak berisik, positif atau negatif kalimatnya? Negatif. Nah, berarti kita bagaimana ini? Jaga ketenangan. Oke, jaga ketenangan kelas. Dalam arti apa di sini? Boleh saatnya kalian bicara ya bicara. Boleh saatnya kalian harus diam. Orang terus berbicara terus mengganggu temannya. Seperti itu ya. Nah, dari kesepakatan yang ada ini, kita susun ada saling menghormati, bermain bersama teman-teman, datang tepat waktu, jaga ketenangan. Sepakat semua di sini? Ada yang tidak sepakat di sini? Siapa yang tidak sepakat kalau kita harus saling menghormati? Tidak ada. Siapa yang tidak sepakat bermain bersama teman-teman? Aku mainnya hanya ini sama ini aja bu, aku tidak mau yang lain. Ada yang mau seperti itu? Tidak. Terus sepakat tidak kalau kelas kita bersih dan rapi? Sepakat. Sepakat. Nah, ada yang mau kelasnya kotor? Ada. Ada orang yang kelainan itu ada. Sukanya tempat yang kotor itu ada. Disorientasi. Terus ada juga datang tepat waktu. Siapa yang nggak sepakat? Sepakat semua? Sepakat. Terus ada juga jaga kemenangan kelas. Kenapa tidak bisa? Nah, kalau tidak bisa, berarti itu yang mengendalikan itu siapa sih? Iya, diri kita sendiri. Dari kesepakatan kelas, kita berusaha untuk mengendalikan. Oh, nilai yang Anda sepakati harus ada ketenangan kelas. Bu, nggak bisa, sukanya rame. Nah, berarti di situ ada sesuatu. Lah, ada teman yang sukanya rame, ada teman yang sukanya tenang. Ya dari sini. Gak mungkin semua kalau suka tenang semua. Pasti ada yang suka rame. Dan untuk menghargai teman yang suka ketenangan, yang suka rame, ya boleh berbicara, tetapi harus ada batasannya. Orang terus bicara
kalau berbicara itu ya dikontrol. Dia boleh berbicara atau mungkin kalau namanya orang itu tidak berbicara. Tetapi kan nada volumenya kalau berbicara dengan teman di sebelahnya nggak usah teriak-teriak. Bisa? Kalau saat pelajaran jangan lari-lari seperti itu. Itu kan yang menyebabkan kelas menjadi berisik. Mau kalau pelajaran kelasnya pada teman-temannya pada lari-larian? Bisa tidak kamu menerima pelajaran seperti itu? Tidak bisa. Nah, oleh karena itu untuk menjaga ketenangan kelas kita setuju tidak? Setuju? Oke, kita sepakati ya untuk saling menghormati, bermain bersama teman, datang tepat waktu, dan jaga ketenangan. Nah, dari kesepakatan yang ada, nah ini dia juga buat apa namanya tuliskan di sini dari kesepakatan yang ada di sini kita tempelkan ke papan informasi sini. Biar semuanya nanti bisa membaca, bisa melihat kesepakatan kita bersama. Jadi kalau misalnya ada teman kalian kok lupa, silakan diingatkan diminta untuk melihat kesepakatan kelas yang sama. Bagaimana anak-anakku semua? Setuju? Gitu. Jadi kesepakatan yang kelas yang kita sudah sepakati bersama, berarti kita tarik kesimpulan dari kesepakatan yang ada, harapan kalian yang ada, bahwa kita sepakat untuk jadi tadi saling menghormati, bermain bersama teman, datang tepat waktu, dan jaga ketenangan. Seperti itu anak-anakku. Semoga kedepannya apa yang menjadi kesepakatan kita bersama bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yuk, setelah ini kita lanjutkan pembelajaran bersama. Yuk, isi apa persoalan berikutnya? Dalam pembuatan keyakinan kelas di awal itu Bapak Ibu, kita menampung imajinasi dari anak, harapan-harapan anak, apa yang diinginkan kelas yang seperti apa, bagaimana ke depannya. Nah, itu kita dapat berikan setiap anak itu satu kertas untuk dituliskan di situ harapan yang mereka inginkan. Nah, masing-masing pasti antara satu dengan yang lainnya anak-anak itu memiliki harapan yang berbeda Bapak Ibu. Tidak mungkin dari ke-20 anak itu sama harapannya. Nah, dari harapan itu setelah mereka tuliskan, lalu nanti akan ditempelkan di papan tulis. Nah, nanti setelah itu kita lanjutkan, kita ambil kesimpulan, kita tarik kesimpulan dari harapan-harapan apa yang mereka inginkan. Nah, anak-anak ini sedang menuliskan harapannya Bapak Ibu. Nah, setelah dituliskan, anak ini menempelkan hasil harapan yang dituliskan di suatu kertas itu.
Nah, ini beberapa teman dari murid-murid kita membacakan dari harapan yang diinginkan dari teman-temannya. Setelah dituliskan, saya tuliskan di papan tulisnya harapan yang diinginkan, garis besarnya apa. Pasti ada yang satu dengan yang lainnya, ada yang sama, tapi juga ada yang berbeda. Tuh. Nah, ini prosesnya kurang lebih itu hampir 20 menit Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Nah, dari yang sudah kita tuliskan di papan tulis, kita ambil beberapa nilai yang nantinya kita sepakati bersama dan dapat kita terapkan di kelas. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu apa yang kita sepakati, kemudian kita tuliskan di sebuah kertas untuk dipajang di depan kelas atau di papan informasi agar anak-anak itu bisa membaca lebih jelas apa yang kita sudah sepakati dan nantinya mereka saling mengingatkan. Nah, tadi keyakinan kelas atau sekolah itu sudah, kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gospen. Selanjutnya, segitiga restitusi juga merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Siswa berusaha mencari solusi atas permasalahan yang mereka langgar. Dalam menerapkan segitiga restitusi itu ada beberapa langkah nih. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu di bawah, itu dasarnya di awal, dimana kita kalau anak berbuat salah jangan langsung dimarahin. Terus yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kita tanya dulu, kenapa kok kamu melakukan seperti itu? Pasti ada alasannya. Terus yang ketiga ada namanya menanyakan keyakinan. Kira-kira tindakan kamu itu sudah sesuai atau belum? Kalau misalnya belum sesuai, keyakinan seperti apa yang sudah kalian langgar? Nah, ini saya punya suatu video, nanti Bapak Ibu bisa dilihat untuk penerapan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Selanjutnya, untuk penerapan segitiga restitusi. Tadi sudah saya sampaikan tentang langkah-langkah dalam penerapan segitiga restitusi secara garis besarnya. Untuk penerapannya, yang pertama menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bapak Ibu, kita bisa membuat seperti ini. Berbuat salah itu penting. Berbuat salah itu wajar, tidak apa-apa. Dulu Bapak Ibu guru itu juga pernah melakukan hal yang sama. Pernah Bapak Ibu juga melakukan kesalahan. Selanjutnya ada namanya validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Dari sini biasanya kalau misalnya anak membuat salah, kita bertanya kepada anak itu, biasanya kamu pasti punya alasan kenapa kok melakukan hal yang seperti itu. Pasti dari situ nanti anak-anak mengutarakan alasan yang dilakukan anak itu karena apa. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Seperti apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa jika kamu memperbaiki kesalahan?
menanyakan keyakinan itu biasanya berasal dari dalam diri, karena berasal dari intrinsik. Ditanya, kenapa kok kamu melanggar? Kamu itu pengennya mau menjadi seperti apa? Anak pasti akan menjawab pertanyaan itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, untuk berbagi pengalaman nih, saya sudah menerapkan tentang penerapan segitiga restitusi pada kelas saya, di mana di sini ada satu kasus anak ini sering mengganggu temannya, usil. Padahal kita sudah sepakat bahwasanya kita harus saling menghormati, saling menghargai. Nah, di sini kita saksikan saja video yang ada. Nah, di sini tahap tadi menstabilkan identitas, menanyakan kenapa kok alasan kamu dipanggil sini, tahu atau tidak, itu termasuk dalam menstabilkan identitas. Di tahap validasi tindakan yang sama, yang ditanyakan alasannya kenapa kok melakukan seperti itu. Iya, ternyata anak ini mengganggu temannya, meminjam alat tulis temannya itu karena lupa tidak membawa alat tulisnya, karena si anak ini tidurnya kemalaman dan tidak mempersiapkan apa yang harus dibawa esok harinya. Nah, selanjutnya sudah sampai tahap menanyakan keyakinan. Di sini anak lebih ditekankan ya, apa yang sudah mereka lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati atau belum. Nah, di sini anak diberi kesempatan untuk mencari solusi untuk mereka memperbaiki kesalahannya. Menanyakan nilai intrinsik kita gali. Anak itu kamu mau menjadi seperti apa? Mau menjadi orang yang disiplin. Nah, untuk menjadi orang disiplin itu harus seperti apa? Kita arahkan.
Ibu, nah ini video tentang penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, saya coba praktekkan kepada murid saya. Memang di situ anak lebih leluasa untuk menyampaikan alasan kenapa mereka berbuat salah, dan anak juga lebih mengerti bahwa yang mereka lakukan itu salah dan mencoba untuk memperbaiki dari yang kesalahan yang ada. Setelah mereka melakukan keyakinan kelas, saya tanya responnya itu memang mereka senang karena saat mereka berbuat salah tidak dimarahi, tidak disalah-salahkan, justru malah mereka dirangkul untuk berbuat yang lebih baik lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan coba lagi Bapak Ibu untuk menampilkan kasus yang berbeda dari penerapan segitiga restitusi, di mana saya itu memiliki seorang murid Protestan yang setiap harinya dia itu terlambat ke sekolah. Setiap hari, hampir setiap hari, sering datang terlambat ke sekolah. Nah, saya coba terapkan penerapan segitiga restitusi yang ada ke dalam diri anak ini. Coba kita belajar bersama, kita tahap menstabilkan identitas siswa. Ditanya kenapa anak ini saya datangkan, saya panggil. Kita menstabilkan kondisi dari anak, kenapa dipanggil, bahwasanya kemarin juga temannya ada yang terlambat juga. Nah, ini kita validasi apa yang si anak ini lakukan merupakan tindakan yang sudah sesuai atau belum. Dan ternyata Bapak Ibu, anak ini sering terlambat karena malam harinya itu merawat ayahnya yang sedang sakit. Sakitnya sakit stroke, sehingga anak ini membantu untuk menjaga si ayah. Dan asal Bapak Ibu tahu, untuk anaknya ini hanya berdua, yang satu kakaknya ini masih SMA kelas 1, yang ini sudah kelas 5. Dan ibunya pun juga tidak tinggal di sini, tidak tinggal bersama satu rumah. Jadi benar-benar dua anak harus merawat kondisi ayahnya yang memang benar-benar lumpuh. Nah, setelah ini merupakan tanggapan dari si Iza ini tadi. Kita dengarkan tanggapan dari Iza itu seperti apa. Nama saya Hazia Al-Musadar. Saya akan menanggapi kegiatan praktek restitusi. Dari praktek yang ada, saya merasa senang dan nyaman meskipun saya melakukan kesalahan. Saya tidak merasa seperti dimarahi. Semoga semua bapak atau ibu dapat melakukan hal sama seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu merupakan contoh dari tanggapan dari seorang anak
lebih mendekatkan diri pada anak, coba kita dekatkan jika anak ini membuat kesalahan, jangan langsung mengejudge atau menghukum si anak ini, Bapak Ibu. Karena apa? Kita tidak tahu kenapa mereka itu sampai melakukan kesalahan, bahwasanya kok meskipun hampir setiap hari melakukan kesalahan yang sama, dan mereka pun juga punya alasan. Ngoten nggih. Nah, Bapak Ibu, intinya dalam penerapan disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau pemimpin atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, dari budaya positif ini, tadi saya juga sudah sampaikan bahwasanya banyak cara untuk menjadikan anak-anak berbudaya positif. Tadi ada konsep-konsep inti yang sudah saya paparkan tadi, terus peran kita sebagai seorang guru ini memanglah sangat-sangat penting dalam mewujudkan budaya positif ini. Tanpa kita, Bapak Ibu, sebagai seorang guru, budaya positif tidak akan berjalan dengan baik tanpa kita yang melakukan, tanpa kita yang mengajari, tanpa kita yang memberikan contoh. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, saya harap Bapak Ibu dengan diseminasi yang saya berikan ini, berbagai pengalaman yang saya berikan ini dapat menambah pengetahuan Bapak Ibu tentang pentingnya budaya positif yang harus kita wujudkan di dalam lingkungan sekolah kita. Mohon mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kesalahan kata, saya baik tingkah laku saya mohon maaf. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian disiplin positif. Selanjutnya, apakah ada tanggapan dari Bapak Ibu? Belum, monggo aja. Ya, terima kasih Bu Isa atas waktunya yang diberikan pada saya. Saya hanya sedikit saja memberikan tanggapan untuk sosialisasi budaya positif ini yang dilakukan oleh Bu Dian ya. Terima kasih Bu Dian atas pengetahuan yang diberikan pada kami. Bertambah juga pengetahuan saya tentang budaya positif. Tadi saya lihat ada yang nilai-nilai kebajikan ya Bu Dian. Ini presentasinya cukup bagus sekali. Ditampilkan juga video restitusi, kemudian keyakinan kelas. Nah ini yang mau saya tanyakan. Ini nilai-nilai kebajikan ini, kalau bisa tolong saya dikasih contoh satu real dalam pembelajaran itu Bu Dian. Terima kasih. Nah, terima kasih Bu Rupi. Di sini saya berbagi pengalaman Ibu Rupi ya. Tentang nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai kebajikan itu ada 6 yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bahwasanya dalam penerapan budaya positif itu dapat kita aplikasikan ke dalam kesepakatan kelas. Seperti contoh misalnya, saya ambil yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bahwasanya untuk kesepakatan kelas yang dapat kita lakukan, kita dapat membuat suatu kesepakatan sebelum dan sesudah pelajaran harus
berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu semua melakukan seperti itu? Iya. Itu salah satu contoh dari penerapan nilai-nilai kebajikan yang ada. Kalau kebinekaan global seperti apa Bapak Ibu? Dalam penerapan budaya positif. Iya. Betul sekali Bu Ista, Bu B. Nah, kita tahu bahwasanya di sekolah kita itu sekolah yang majmuk. Banyak agama yang berbeda, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik. Nah, di sini saya dan murid-murid saya menerapkan harus saling menghormati kepada teman. Meskipun berbeda agama, kita juga harus saling menghormati. Seperti contoh, kalau misalnya berdoa tadi, kembali lagi ke yang pertama, hormati yang Islam berdoa di dalam kelas, yang Kristen berdoa bersama teman-temannya. Terus yang misalnya yang kok agamanya beda, dari suku yang berbeda, ya tidak boleh membeda-bedakan teman. Aku tidak mau bermain sama seperti itu, aku tidak mau bermain sama laki-laki, saya tidak mau bermain sama yang perempuan. Nah, tidak bisa seperti itu, karena kebinekaan global. Begitu gotong royong, mandiri, kreatif, dan benar kritis, masih banyak contoh yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman untuk tentang nilai-nilai kebajikan seperti ini? Ya, cukup. Terima kasih. Mungkin seperti itu Bu Lupi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu Lupi dan Bu Dian. Nah, acara sudah selesai ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi telah selesai. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.